Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Siba Andini dari program studi pendidikan teknik bangunan. Jadi pada video kali ini, setelah di video sebelumnya saya menjelaskan bagaimana caranya mengolah data lapangan, yaitu dari hasil mengukur lahan menggunakan sudut dan juga laser. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan nih bagaimana caranya mengolah data lapangan, yaitu yang menggunakan siku-siku dan juga garis tengah. Jadi, teman-teman, seperti yang teman-teman bisa lihat nih pada video, aku udah membuat sebuah bidang-bidang, yaitu sesuai dengan data yang aku dapatin dari lapangan ya. Teman-teman bisa lihat aja nih tabelnya, yaitu ada bidang, terus ada alas dan tinggi dan juga luasnya ya. Dimana di lapangan ini ada 4 bidang ya, yaitu ada bidang 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan yang ada di AutoCAD. Nah, tuh. Teman-teman bisa tinggal buat aja ya segitiganya dengan data-data yang udah kita dapat di lapangan. Nah, setelah kita buat nih ya menjadi sebuah bidang, yang kita bisa lakukan di sini tuh aku buat garis acuan dulu ya, yaitu garis horizontal. Nah, setelah itu aku mulai dari bidang yang pertama dulu. Di sini aku copy dulu ya bidangnya sebagai contoh. Kita copy. Lalu aku pilih sudut yang 60 derajatnya. Sesuai sama yang ada di video lapangan ya, teman-teman bisa lihat yang ada di papan tulis. Nah, lalu aku select bidangnya dan aku rotate. Nah, kita klik titik acuan. Belum di rotate. Mirror dulu biar cepat. Nah, setelah kita mirror, baru kita rotate deh. Dimana yang si garis C-nya itu menjadi garis lurusnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah selesai, kita hapus saja bidang yang udah nggak kepakainya. Lanjut, kita ke bidang selanjutnya, yaitu bidang kedua. Untuk bidang kedua ini sama sih kayak yang tadi, tapi kita juga harus tentuin ya kopinya mau pakai titik acuan yang mana. Harus rajin-rajin lihat gambarnya juga sih teman-teman. Nah, di sini aku mirror lagi ya. Terus aku pindahin nih, akal-akalin buat nanti si yang garis C-nya itu bisa menghadap ke bawah. Jadi kita harus try and error. Oh ya, dan caranya itu gini, RO, terus kita cari titik acuannya. Udah gitu, jangan langsung enter ya teman-teman atau diarahin, tapi kita bisa klik reference ataupun shortcutnya itu R. Jadi kita tuh bisa nentuin titik itu dari titik mana yang mau sejajar ke garis yang miring mana gitu. Nah, di sini aku salah nebak. Jadi aku coba lagi. Terus aku pastiin lagi ukurannya mana yang sisi C-nya biar nggak salah. Jadi di mana yang sejajar gitu sama yang bidang 1. Nah, oke, aku coba lagi, di rotate lagi, reference lagi. Nah, oke, akhirnya aku nemu. Mantap ya, kita lanjut lagi ke bidang yang ketiga. Sama ya, di copy dulu aja. Terus kita tentuin titiknya mau di mana. Sama paling kalau biar gak lama itu teman-teman tuh bisa aja sih harusnya pastiin dulu ukurannya mana yang jadi bagian luar, baru teman-teman jadiin itu tuh sebagai bagian titik acuannya gitu letaknya. Jadi nggak usah pusing-pusing pindah-pindah gitu.
Di sini aku coba rotate lagi. Caranya sama sih. Teman-teman bisa simak aja ya. Bagaimana usaha aku buat nemuin. Nah, ini salah ini. Salah, yang bidang 3-nya salah, bukan kayak gitu. Nah, aku cek lagi nih salahnya di mana. Oh, ternyata salahnya di bagian itu tuh. Tuh, aku cobain di mirror. Tapi kayaknya nggak ngaruh. Jadi harusnya sih di M ya, di move. Diganti aja gitu titik acuannya. Aku pastiin lagi, jangan lupa harus sering-sering mastiin sih biar nggak capek ya. Dan biar nggak salah. RO lagi. Terus reference ya. Nah, kita pindahin. Deng, nah baru sama aku teh di M. Dadah. Nah, terus nih gara-gara udah mau mendekati kan, jadi aku hapus aja garis bantunya. Dan kita masukin bidang yang keempat. Seperti biasa, kita tentuin dulu titik acuannya di mana. Jangan lupa sering-sering cek ukurannya nih. Yang mana yang jadi bagian terluar bidang atau lahan ya. Nah, kalau udah dipastiin, bismillah dulu aja. RO terus reference, baru nanti di enter deh. Apakah udah benar? Kayaknya salah deh. Coba lagi, pastiin lagi. Dan aku pun tahu. Nah, harusnya yang jadi alasnya itu sejajar sama bidang yang ketiga. Kita rotate lagi. Perhatiin shortcutnya ya. Habis RO tuh kita harus tentuin dulu titik tengah, jadi nggak bisa langsung reference. Nah, apakah berhasil? Nah, salah, ada yang salah tuh. Ulang. Nah, RO lagi, titik tengah, terus reference. Apakah berhasil? Dan belum. Pastiin lagi mana yang salah. Jangan capek buat ini sih, mencoba ya teman-teman. Di sini sama aku di mirror. Soalnya harusnya alasnya tuh di bagian kanan. Nah, dan akhirnya tadi ya kita temuin ya letak bidang 4 itu di mana dan bagaimana bentuknya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya nih, kita bisa lihat ya. Jadi kita yang pertama tuh harus buat dulu nih bidangnya, lalu kita gabungin bidang-bidangnya hingga membentuk area lahannya. Lalu jangan lupa kita namain per bidang, lalu juga kita ukur untuk mastiin apakah ukurannya udah sama dengan tabel data di lapangan. Begitu teman-teman.
Nah, kalau udah sesuai, kita juga bisa lihat nih di bagian totalnya, yaitu 79.19. Nah, kita bisa pastiin apakah udah benar nih area yang kita buat. Nah, aku di sini karena belum buat bidangnya ya, jadi bidang utuh areanya gitu, area lahannya. Jadi kita bisa buat dulu pakai polyline ya, dari titik ke titik yang membentuk menjadi garis, dan garis membentuk menjadi sebuah bidang. Nah, kalau udah kita klik bidang yang ininya, lalu kita klik kanan, lalu kita cari properties, dan kita bisa lihat di bagian areanya yaitu 79,19, dan hasilnya itu sama ya guys, sama tabel data yang di lapangan. Yeay! Jadi bentuknya tuh persegi panjang ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih telah menyimak video tutorial dari aku. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.